pagi, selamat berhari Minggu, selamat berbakti pada Bapak Ibu semuanya. Dulu beberapa tahun lampau, pada waktu itu kami juga berkhotbah di gereja ini. Tetapi di bawah, belum di atas ini, karena waktu itu belum bertingkat. Dan sekarang ini setelah bertingkat, kami diberi jatah untuk khotbah di Gereja Baptis Ketamat. Semoga Bapak Ibu tidak akan bosan dengan suara kami. Saya bertanya kepada pendeta muda Kris, Pak Kris, apa yang dibutuhkan untuk gereja ini? Saya tak temanya apa? Lalu diberi balasan, temanya adalah mengembangkan persahabatan hidup dengan Allah. Mengembangkan persahabatan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan, kalau mengembangkan itu berarti juga melakukan. Dan saya akan sampaikan satu contoh dari seorang nabi yang mengembangkan persahabatan hidupnya dengan Allah. Dari kitab Nabi Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11 sampai 12, saya ingin membacakan ayat ini. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, ketahuilah hidup Tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditata larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuan Dia Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat berubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya
seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah seorang raja yang bernama Darius. Dia diangkat menjadi raja, seorang putra dari Raja Ahasiweros. Umur 62 tahun, dia mengangkat 120 orang yang bertanggung jawab pada raja, dan juga memilih 3 orang untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dipertanggungjawabkan di hadapan para raja. 3 orang ini, salah satunya adalah Daniel. Dia bukan orang Media Persia, dia orang dari Israel. Dia menjadi tawanan, tetapi anehnya dia diangkat oleh raja, dan bahkan raja sangat cinta kepada Daniel. Perkara inilah yang menyebabkan 2 orang iri dan dengki. Kata iri dalam bahasa Ibrani itu kin'ah. Kin'ah itu artinya menyala. Orang yang iri, hatinya menyala, terlihat dalam wajahnya yang merah padam. Dan inilah masalah dalam Nabi Daniel bersama, karena dari masalah iri hati, mereka mau menyingkirkan Daniel dari jabatan yang tinggi. Jadi ada 3 orang diangkat, masing-masing orang bertanggung jawab atas 40 orang. Semuanya ada 120 orang. Kemudian di antaranya 3 pejabat ini diangkat membawahi tiap 40 orang menterinya. Kok Daniel diangkat? Siapa Daniel itu? Dia adalah orang buangan dari Israel. Kenapa kok dia mencari-cari alasan supaya dapat menyingkirkan Daniel? Karena apa? Karena telah ada rasa iri hati dan cemburu. Pernah Habil dibunuh oleh kakaknya karena cemburu. Persembahan Habil diterima Allah, persembahan Kain tidak. Ternyata dalam tafsiran 1 Yohanes 3 ayat 12, memang Kain itu orangnya jahat. Dari hal yang jahat memberikan persembahan kepada Allah, persembahan yang jahat pula dan tidak bisa diterima oleh Allah. Kalau Kain baik hatinya, tidak jahat, ya pasti diterima. Dan inilah kehidupan orang, sehingga menjadi satu masalah kalau ada orang yang iri, benci, dengki. Saya harap dalam kehidupan Kristen tidak ada dengki iri di antara kita sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel ini ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Hebat luar biasa. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Ini adalah roh Allah. Daniel seorang yang mengembangkan persahabatan dengan Allah, harus berintegritas sebagai seorang pejabat negara. Dia setia sebagai pejabat ini. Dia tidak pernah korup. Dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mengeruk keuntungan supaya menjadi kaya raya. Dia tidak menjadi orang seperti koruptor, tidak. Dia bekerja dengan jujur dan tulus hati, penuh dengan integritas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, integritas itu artinya dalam hal yang sederhana, satunya kata dan perbuatan. Itu integritas. Ada istilah NATO. NATO itu persekutuan negara-negara Atlantik Utara, North Atlantic Treaty Organization, NATO.
kemudian diplesetkan menjadi pokok NATO, no action talk only. No action, tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan, talk only, hanya ngomong dua. Ini iklan rokok yang diplesetkan. Itu kan Kristen jangan takut, jangan hanya ngomong dua, tidak ada tindak langkah yang baik. Harusnya memang seperti integritas itu satunya kata dan perbuatan. Dan ini adalah Daniel, orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Siapapun yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia akan mengembangkan persahabatan dengan Allah. Jangan sampai dia menodai hidupnya Tuhan. Dia sangat menghargai untuk penebusan, apalagi dia diangkat menjadi pejabat tinggi di Kekaisaran Media Persia, sehingga menjadikan dua pejabat ini orang yang asli Media Persia iri dengki ingin menyingkirkan Daniel, dicari-cari kesalahannya, tetapi tak satu kesalahan pun terjadi dalam hidup Daniel. Coba kita lihat ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada dapati satu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Hebat luar biasa Daniel, karena dia orang yang setia. Dalam bahasa Yunani kata percaya itu disebut dengan pitis. Pitis itu artinya percaya tetapi juga setia. Jadi kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, mestinya dia juga setia di dalam kehidupannya dengan Allah. Tidak menyakitkan hati Tuhan. Dia menghormati penebusan yang Allah berikan kepada Anda dan saya. Dan di sini dijelaskan bahwa Daniel orang yang setia dalam tugas jabatannya di dalam negara Media Persia. Karena dicari-cari kesalahan tidak ada. Mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada dapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Berkaca dalam kehidupan anggota DPR, MPR sekarang ini, banyak orang yang terlibat dalam masalah kejahatan. Ada seorang ketua DPR yang terlibat sedang dalam pemeriksaan, ada seorang wakilnya berkata, kalau lebih baik itu tidak usah diteruskan saja masalah itu. Saya waktu lihat itu aneh. Ada orang yang berkata tidak usah diteruskan saja. Pasti juga ada sesuatu yang berhubungan dengan dia. Wah, setelah sekian bulan, akhirnya dia ditangkap. Wakilnya yang berkata lebih baik tidak usah diteruskan. Nah, pikiran saya betul. Ternyata dia terlibat dan akhirnya harus urusan dengan KPK. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tertangkap KPK karena masalah gratifikasi, masalah korupsi. Tetapi kalau kita lihat Daniel ini, tidak ada dapati satu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Mengapa? Karena dia dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa adalah Roh Allah. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Allah akan selalu mengembangkan untuk hidup bersahabat dengan Allah. Daniel ingin bersahabat dengan Allah. Jangan sampai dia menyakitkan hati Tuhannya. Dia sudah menjadi tahanan, tapi terhormat, diberi jabatan. Kalau bukan karena Allah yang mengangkat dia menjadi pejabat itu, tidak mungkin dia menjadi pejabat ini di Media Persia. Luar biasa. Dia bukan orang Media Persia, tapi telah diangkat menjadi pejabat ini. Dia adalah orang yang setia.
Kalau Anda sebagai seorang pegawai negeri atau pegawai swasta atau apa saja dalam tugas pekerjaan Anda, hendaklah Anda berintegritas. Jangan sampai melakukan tindak kejahatan kriminal. Oleh karena Allah mengangkat Anda menjadi seorang pegawai atau pegawai swasta atau apa saja adalah kehendak Allah. Anda ditempatkan di situ. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diampuni dosanya. Yang kedua sudah diangkat menjadi anak Allah. Yang ketiga sudah didiami Roh Tuhan. Dimanapun saja Anda berada, Anda didiami Roh Tuhan. Jangan sampai untuk menyeleweng dari tindak kejahatan, karena akan menyakitkan hati Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Daniel. Aku bukan orang media biasa, tapi aku diangkat menjadi pejabat tinggi, bahkan raja mengasihi dia. Ini tambah bencinya orang-orang tadi. Ini siapa yang raja kok condong mengasihi dia? Nah, sangat luar biasa. Nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana waktu dia akan dimasukkan kandang singa. Dia mencari jalan raja ini supaya dia bebas daripada hukuman yang menakutkan, singa yang sudah dipersiapkan beberapa hari sudah diberi makan, supaya nanti akan meremuk tubuhnya Daniel. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daniel. Yang pertama, setia sebagai pejabat negara. Yang kedua, Daniel orang yang setia menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam ibadahnya kepada Allah. Wah, hebat luar biasa ini. Daniel tidak didapati kesalahan apapun juga. Dicari-cari kesalahan tidak ada. Korupsi tidak pernah. Gratifikasi tidak pernah. Kemudian perselingkuhan tidak ada. Tetapi satu yang dipakai alasan, Daniel setia menyembah kepada Allah. Menyembah Tuhan dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Anda dan saya beribadat bersama-sama ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah menyelamatkan kita, Allah berikan jaminan hidup sampai nanti di surga. Banyak orang yang meninggalkan keyakinannya karena mereka tahu di dalam Yesus ada keselamatan, ada jaminan hidup kita sampai ke surga. Mari kita lihat kitab Roma pasal yang 17. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Ini jaminan kehidupan sampai di surga. Banyak orang yang meyakini dengan keyakinannya bertahun-tahun, tapi akhirnya mereka terbuka dengan iman. Karena di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus ada kebinasaan. Hendaklah orang-orang Kristen tahu ini, menjadi doktrin dari Alkitab. Kalau Yesus ada keselamatan, di luar Yesus ada kebinasaan. Kita kembali kepada Nabi Daniel tadi, bahwa dia seorang yang setia menyembah kepada Allah. Penyembahan dilakukan bukan karena daripada tidak tak berbakti, tidak demikian. Tapi dia mengkhususkan setiap ibadah dia harus lakukan, bukan hanya karena daripada, tetapi sungguh-sungguh dia beribadah karena ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan, sebagai ucapan syukur kepada Allah atas semua berkat
kemurahan yang dilimpahkan. Dan ini yang dipakai alasan orang-orang tadi hanya karena masalah dua orang mengajak para pejabat untuk melakukan apa yang diinginkan. Dalam ayat yang ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini satu rekayasa olahnya orang-orang yang sangat anti dengan Daniel. Karena Daniel orang yang setia menyembah kepada Tuhan, ini dipakai oleh mereka untuk menjerat Daniel, supaya nanti Daniel akan dikeremus oleh singa-singa yang sudah beberapa hari kelaparan. Waktu raja membaca ayat ini, dia merasa, wah, ini adalah orang-orang yang sangat cinta kepada saya sebagai raja. Ini adalah bawaan saya. Karena dikatakan semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh patuh kepada saya, pikir raja. Karena raja juga tidak tahu bahwa ini tulisan ini dipakai untuk menjerat kepada Daniel. Karena kalau orang itu nanti tetap menyembah kepada Allahnya, tidak meminta kepada raja, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Siapa yang tidak takut kepada singa? Siapa yang berani melawan singa? Ada berapa ekor? Bukan hanya satu ekor, tapi berapa ekor ada di dalam gua singa itu. Ini yang sangat membahayakan dan menakutkan. Singa-singa itu buat apa? Nah, ini adalah rekayasa dari dua orang yang akhirnya menyeret beberapa pejabat yang lain untuk mau menerima usulan ini. Dan akhirnya semua usulan diterima, dilaporkan kepada raja, dan raja hanya mantuk. Wah, ini berarti orang-orang yang sungguh cinta kepada saya. Tapi raja sama sekali tidak tahu itu adalah satu jerat untuk menyingkirkan Daniel. Tetapi Daniel tetap menyembah kepada Tuhan sekalipun dia sudah mengerti akan rencana dan aturan itu, walaupun dia tidak diajak rapat. Seharusnya dia sebagai seorang pejabat tinggi diajak rapat, tetapi disingkirkan, tidak diikutsertakan di dalam rapat. Dan dia tetap bersemangat mengabdi kepada Tuhan. Di Malaysia, saya kenal dengan pendeta Peter yang melayani di gereja Peter Purwosari. Dia pernah ke Malaysia mengatakan, di Malaysia itu orang Kristen tidak boleh bersaksi mengabarkan Injil kepada orang Islam di sana. Itu satu aturan. Kalau ketahuan nanti itu ditangkap orang Kristen, diadili masuk penjara. Tetapi tidak ada gereja di sana yang dibakar, gereja yang dilempar batu, tidak ada. Jadi baik sekali, tapi aturannya bahwa orang Kristen tidak boleh bersaksi pada orang Islam. Oh, itu baiknya. Nah, itu baik. Gereja tidak dibakar, gereja tidak dibandem, tetapi di Indonesia ada gereja yang dibakar dengan alasan tidak berhaji. Ada gereja yang dibalangi kalau bagian.
ada kerja membangun 30 di daerah Merbabu ini yang saya lihat itu dengan pendeta Rosli Lupis, dia dulu tokoh Islam jadi pendeta dan buka tempat ibadat di daerah Gunung Merbabu. Batu-batu sudah ada, semua berkembang, tapi untuk dibangun dilarang. Tidak tahu alasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan demikianlah bahwa Daniel ini tetap menyembah kepada Tuhan, karena dia merasa ini hak saya untuk menghormati, menyembah kepada Tuhan saya. Dan Daniel tetap setia menyembah. Yang ketiga, Daniel ini setia berdoa. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Dan inilah kebiasaan daripada Daniel, walaupun dia sudah tahu aturan itu, tahu bagaimana ganasnya singa, tetapi dia tetap berdoa. Dia setia sebagai pejabat negara. Yang kedua, setia menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, dia setia berdoa kepada Tuhan. Maaf sebentar saya. Demikianlah bahwa Daniel mendengar masalah gua singa yang harus menjadi tanggung jawabnya kalau dia tetap menyembah kepada Tuhannya. Dia tidak kikrik, dia tidak takut. Sebab doa menjadi kebiasaan bagi dia, tidak bisa meninggalkan saat berdoa. Orang Yahudi biasa berdoa 3 kali sehari. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Ini kebiasaan orang Yahudi. Doa Daniel dipanjatkan terus-menerus walaupun ada ancaman. Dia tidak takut. Dan pada waktu banyak orang melihat, wah ternyata betul Daniel masih berdoa, langsung diaturkan kepada raja. Raja waktu mendengar peristiwa itu sedikit tidak percaya. Tetapi lama-lama diyakinkan bahwa katanya undang-undang raja tidak bisa diubah. Akhirnya raja menerima laporan dan dipanggillah Daniel. Mungkin Daniel dipanggil, ditanya, apakah benar kamu Daniel tetap menyembah kepada Tuhan? Ya raja, saya tetap menyembah kepada Tuhan. Saya tidak bisa meninggalkan Tuhan. Apakah kamu tidak cinta kepada saya? Aku mengasihi kamu loh Daniel. Kamu tidak mengasihi aku. Oh, kalau mengasihi raja, saya tak mengasihi raja. Tetapi saya lebih mengasihi Tuhan saya daripada mengasihi raja. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu saya punya anak gadis yang belum menikah. Aku berikan padamu menjadi istrimu. Enggak, asal kamu kalau berdoa kepadaku, minta apa kepadaku. Maaf raja, saya sudah punya istri. Loh tidak apa-apa, terus pejabat berarti kadang-kadang punya istri simpanan. Wah, nyun ngapunten rojo kula mboten saged melampah. Kula pun gadah sing mas tunggal. Mboten sakalih mboten sakiko. Oh ya wis ngono. Anu wae saiki nek kowe tak ndari belanjamu gelem ora. Daniel pikir-pikir untuk mengelabui raja, dia agaknya pura-pura berpikir supaya nanti raja, oh mesti ngerti Daniel, pasti gelem. Ternyata Daniel nyunapunten rojo sampun cekap kajiko kados jadi pejabat pun mriki matur nuwun menawi badhe nyidhakaken kajiko ning kula mboten saged. Oh ya wis nek kalau itu panggil itu apa itu algojo untuk membawa Daniel masuk ke gua singa. Dan inilah Daniel, orang yang setia
sampai mati. Dia dimasukkan dalam gua singa. Maka raja prihatin untuk menolong Daniel. Ayat 18 sampai 19. Maka dibawa sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dinding dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia. Semalam-malaman itu ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Daniel masuk gua singa. Raja berpikir, oh kasihan sekali Daniel, betapa remuk, hancur tubuh jasmaninya. Karena singa-singa sudah berapa ekor kelaparan, tak ada sisa sedikit pun tubuhnya Daniel. Dia memikirkan tidak bisa tidur semalam-malaman, tidak perlu penghibur diminta datang. Dia sangat prihatin karena dia sangat setia dan mengasihi kepada Daniel. Lalu pagi-pagi dia datang ke gua singa itu, kemudian ingin melihat keadaan situasi Daniel. Ayat yang ke-20 dan 21. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Apa jawab Daniel? Lalu kata Daniel kepada raja, ayat 22, ya raja, kekal hidupmu. Betapa kagetnya raja. Kok ada suara ya raja, kekal hidupmu? Ini suara penjuru, suara siapa? Suara Daniel. Ternyata itu suara Daniel. Pikiran raja, wah ini hebat sekali. Allahnya Daniel Allah yang luar biasa. Karena dia bilang, ya raja, kekal hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengaturkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Dia bersaksi kepada raja di dalam gua singa, ditemani oleh singa-singa itu, dan dia tidak bersalah pada siapapun juga. Dalam pekerjaan sebagai pejabat negara, dia setia, berintegritas. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita. Dan pada raja juga dia tidak bersalah. Raja mendengar kesaksian ini sangat heran sekali. Lalu dia suruh menarik Daniel dari gua singa, menyuruh orang-orang yang telah membuat rencana itu dipanggil, istrinya, anak-anaknya, tidak peduli dengan istrinya, semua dimasukkan dalam gua singa. Ayat 25, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saya bayangkan ini, istri-istrinya, anak-anaknya masih kecil, ikut dimasukkan ke dalam gua singa. Saya bayangkan bagaimana anak ini, apakah tidak paling celerit karena merasa ketakutan. Ada beberapa singa yang siap menerkam. Sebelum sampai lantai dasar, sudah diangkat oleh singa-singa itu.
dan mereka hancur lebur tubuh mereka. Ini akibat orang-orang yang iri, yang dengki. Akhirnya mereka menanggung akibatnya. Di dalam kitab Lukas 9 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Lukas 9 ayat 23-24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini kata Tuhan Yesus. Nabi Daniel belum pernah mendengar kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus, tetapi dia malah sudah melakukan dalam kehidupannya. Dia sudah menyangkal diri. Dia tidak takut menghadapi kematian. Kalau dia mau menyangkal, ya dia mau ikut aturan, tetapi dia menyangkal diri, tidak takut menghadapi singa-singa yang kelaparan. Dan yang kedua kata Tuhan Yesus, memikul salibnya setiap hari. Apakah ini artinya orang harus membuat salib? Kalau jagung manten dipikul salibnya, layakan dikubur juga apakah dipikul salibnya? Waktu main sepak bola malah pakai salib juga. Tidak seperti itu. Maksud yang memikul salib artinya bahwa orang Kristen harus siap sedia menghadapi segala tantangan yang ada sehubungan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang dialami Daniel, belum mendengar kata-kata Tuhan Yesus memikul salib, tapi dia sudah berani memikul salib. Dia berani menghadapi tantangan yang terjadi sehubungan dengan imannya kepada Allah, tidak bisa diubah. Sedikit pun juga tidak bisa diubah. Dia tetap menyembah Allah, tetap berdoa kepada Tuhan. Doa mengandung kuasa. Doa itu bisa mengubah keadaan. Pastilah gedung ini menjadi tingkat 2. Pasti juga banyak berdoa sampai terjadi seperti ini. Ada kisah seorang pasien rumah sakit baptis di Batu Malang, Bu Irma Kusbandia. Dia punya penyakit sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Dia dari desa Pangoloan, Sumeneb, Madura. Ada saudara di Malang, Bapak Amran, orang Kristen. Kok kamu coba berobat ke rumah sakit baptis di Batu Malang? Kok menunggu kamu sembuh nanti. Dan dengan Bapak Fauzi, suaminya, dia berangkat dari desa Pangoloan, Sumeneb, Madura. Ditemu dengan perjalanan bis sekitar 6 jam sampai di Batu. Diperiksa dokter, disuruh mondok di bangsa kelas 3 selama 1 minggu. Sembuhlah Bu Irma Kusbandia. Dia pulang ke rumah dengan Bapak Fauzi. Wah, luar biasa senangnya. Yesus luar menyembuhkan saya. Yesus beri obat kepada saya. Banyak orang bersaksian dan menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan di desa Pangoloan, Sumeneb, Madura. Namun sekarang Bu Irma sudah meninggal. Dan saya berdoa untuk pekerjaan di desa Pangoloan. Semoga orang-orang Kristen yang diberi saksian oleh mendiang Bu Irma ini, iman mereka tidak akan pudar, tidak akan hilang, bahkan tidak akan lenyap dari dalam hidup mereka. Pernah diadakan kerja bakti sosial pada bulan Maret tahun 2015. Banyak orang di desa Pangoloan menyambut bakti sosial ini. Bahkan orang yang menyediakan rumahnya untuk bakti sosial. Dan saya berdoa agar kiranya pekerjaan di desa Pangoloan akan mendapat perhatian khususnya dari pendeta-pendeta baptis di Surabaya untuk mereka mau dengan rela melayani 1 hari minggu silih berganti kepada desa Pangoloan. Doa mengandung kuasa. Doa bisa mengubah keadaan. Dan Allah memberkati orang yang berdoa. Sayang sekali kalau orang baptis tidak percaya kepada doa.
Tuhan mengajarkan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Janji Tuhan, yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetok pintu akan dibuka. Mengetok pintu hati Tuhan. Kalau Anda sedang berdoa, Bapa kami di surga, itu berarti Anda sedang mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu hati untuk mau mendengar suara anak-anaknya. Luar biasa. Satu contoh lagi mengenai doa dari seorang ibu yang dari Boyolali, itu di desa mana yang banyakkan orang menganut agama Buddha. Dalam proses waktu, ibu ini menjadi karyawan di pengembangan pertanian baptis di Bengkulu, menjadi orang baptis. Pada waktu itu dia mendengar suara, ulanglah, beritakan kabar baik kepada ayahmu, kalau tidak ayahmu masuk neraka. Berulang kali dia mendengar suara itu, sampai akhirnya ibu Irma berkata pada suami, Pak, aku kok mendengar suara ini, aku tak berani. Ya pulanglah, didukung suaminya dari Bengkulu menuju ke Boyolali, bertemu dengan ibunya. Loh, kamu kok pulang sendirian? Apa kamu sudah cerai? Enggak, Bu, aku diutus Tuhan untuk memberitakan kabar ke surga, yaitu biarlah ayahmu 3 bulan melungker seperti udang, enggak mau makan. Akhirnya ibu bilang, Pak, saya diutus Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik dari Tuhan Yesus. Apa Bapak mau mendengar? Ya, yuk silahkan. Dia berkata, keselamatan. Kalau Bapak percaya kepada Yesus akan diselamatkan sampai ke surga nanti. Tapi kalau Bapak tidak percaya, Bapak masuk neraka. Bagaimana Bapak mau percaya? Ya, yuk saya mau percaya. Bapak mau saya doakan? Ya, yuk doakan. Ya, berdoa, amin. Langsung Bapak ini menyadari tempat tidurnya, duduk dan berdiri. Loh, Pak mau mana? Saya mau mandi dan lalu mau makan. Wah, luar biasa. 3 bulan tidur 1 jam, tidak mau makan apa-apa, tetapi setelah didoakan anaknya, amin, dia langsung jenggelet. Orang itu kaget. Akhirnya dia mandi dan makan. Setelah selesai, bunyinya waktu naik bis dari Boyolali ke Bengkulu itu, bis itu rusak adanya ban meledos, masalahnya yang apa? Orang-orang ngomel di seluruh bis, semua menyalahkan sopir. Tapi ibu ini, Bu Herman ini berani, Bapak Ibu mau jangan begitu, kasihkan Pak sopir. Sudah kita lebih baik kita berdoa. Bapak mau saja berdoa, semuanya itu mau diajak berdoa. 1 penumpang bis, amin. Setelah amin itu jalannya bis lancar, tidak mengalami apa sampai selamat tiba di Bengkulu. Tadinya ada orang berkata, kalau bis ini moga-moga nanti masuk ke jurang, kita mati semuanya. Dan ibu ini juga berkata, kalau masuk jurang aku tidak takut mati, karena aku sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Ibu ini tengger banget, berbicara kepada banyak penumpang. Sampai di Bengkulu selamat, akhirnya orang berbisik-bisik.
Oh, dia seorang nabi. Dan dia mendengar, bukan Pak, saya bukan nabi. Saya seperti Bapak Ibu doyan jagung, dia makan nasi, saya manusia biasa. Dan ini doa yang dipanjatkan oleh Ibu Herman ini luar biasa. Anda sebagai orang baptis tidaknya sama seperti Daniel, setia beribadat, setia berdoa, setia sampai mati. Daniel belum pernah mendengar kata-kata Tuhan Yesus dalam Lukas 9 tadi, tapi dia sudah melakukannya sampai sungguh diberkati. Walaupun dia kehilangan nyawa sebelum dia masuk kursinya, dia tidak takut. Tetapi akhirnya dia selamat. Yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan, yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, aku akan. Daniel ingin menyelamatkan Tuhan dalam kesaksiannya. Dan dia sungguh-sungguh diberkati, selamat nyawanya kembali. Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam Tuhan, Nabi Daniel berusaha mengembangkan untuk hidup bersama dengan Tuhan, setia sebagai pejabat negara, setia menyembah Tuhan, setia berdoa, dan akhirnya yang keempat, setia sampai mati. Dan berusaha mengembangkan persahabatan dengan Allah, dengan jujur, berintegritas, dengan menyembah setia, dengan berdoa setia, dan menyatakan imannya tidak takut dengan singa-singa. Pasti raja heran, dan sungguh heran yang dialami raja. Daniel itu luar biasa. Biarlah Anda sekalian juga seperti tema yang diberikan Bapak Kris kepada saya, mengembangkan persahabatan dengan Allah. Dan biarlah Anda juga seperti Nabi Daniel mengembangkan persahabatan dengan Allah, dengan berintegritas, dengan setia beribadah, setia berdoa, setia sampai mati. Tuhan berkati Anda dengan firman Allah pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang telah menggugah hati kami semua atas kisah Nabi Daniel yang mempunyai persahabatan dengan Allah untuk dikembangkan dalam kehidupan yang kesaksian yang sungguh hidup sampai dia berani mengorbankan nyawanya. Tetapi karena kesetiaannya kepada Allah, doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa Nabi Daniel. Kami ingin meneladani kehidupan Nabi Daniel bersama dengan seluruh anggota jemaat kita tahun ini untuk mengembangkan persahabatan dengan Tuhan, dengan contoh seperti Nabi Daniel. Firman-Mu Tuhan menyerahkan dalam hidup kami, dan biar makin kuat, makin kokoh iman kami sekalian dengan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyerahkan sabda-Mu dalam hidup rohani kami sekalian, menjadi kekuatan, menjadi renungan yang menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapak, supaya Tuhan telah memberkati gereja ini bertumbuh berkembang, ditambahkan dengan bilangan orang-orang percaya, semua anggota gereja hidup rukun damai, dijauhkan pertengkaran, dijauhkan perselisihan, dan Allah akan memberkati pekerjaan bersama-sama dengan gembala sekalian Bapak Mengkapus. Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, dengan doa sembah kami, kabulkanlah doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dengan firman yang membuat kita semakin kuat dan kita boleh belajar kepada teladan Nabi Daniel bahwa doa membuat kita lebih kuat dan bisa mengubah segalanya menjadi indah.
Itulah cara kita untuk menjadi sahabat atau mengandalkan persahabatan kita kepada Tuhan. Dengan kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Biarlah Tuhan yang menyelidiki kita, sehingga Tuhan tahu apa isi hati kita. Karena Tuhan yang Maha Tahu, karena Tuhan yang menilai hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji sedikit. Kita berdiri, biarlah Tuhan memiliki hati kita, sehingga kita tahu sampai akhirnya tetap setia kepada Tuhan. Karena untuk Bapak Pendeta yang utus Wardono untuk mengakhiri persekutuan di pagi ini dengan kita menerima berkat melalui doa berkat dan juga untuk bersama. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Allah kami Bapa di tahta kerajaan surga, Raja kami yang termulia dari segala yang mulia. Menaikkan syukur puji kepada Tuhan, pimpinan penyertaan Allah dalam ibadat pada hari ini. Tuhan menyertai memberkati kami semuanya, supaya apa yang kami lakukan kiranya diberkati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Engkau terus menguatkan iman kami Tuhan, untuk kami terus setia Tuhan, setia berdoa
setia sampai akhir hidup kami untuk terus mengabdi penyembah Tuhan. Dimanapun kami berada, akan menyatakan pancaran kasih Tuhan kepada banyak. Mari berkati kami sekalian, sertai kami lindungi untuk kami meninggalkan rumah Tuhan ini, sertai perjalanan kami jauhkan mara bahaya, agar selamat tiba di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Dan tidak lupa jikalau di dalam ibadat ini adalah hal-hal yang sungguh tidak berkenan di hadapan Allah, Tuhan mengampuni kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di surga dan anugerah kasih karunia dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.